Haleluya, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat malam bagi kita semua, keluarga besar GPD El Sadai Magelang dan Bapak Ibu yang mengikuti renungan 79 malam hari ini. Kita masih dalam rangkaian agenda gereja kita 2020 ini, dan malam hari ini saya akan khusus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang pertama, berkata begini. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-1. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Puji Tuhan. Secara keseluruhan pasal yang keempat ini sebagaimana judul perikopnya berkata mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Jadi dari ke-15 ayat atau 16 ayat yang terdapat di dalam pasal 4 Kidung Agung ini semua berisi tentang daftar pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Itu sebabnya renungan malam hari ini saya beri judul mendapat pujian. Mendapat pujian. Siapapun kita manusia, kita senang kalau kita mendapat pujian dibandingkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, kata-kata yang mencela dan lain sebagainya. Satu hal yang kita butuhkan, dan ini semua kita membutuhkan hal itu, mendapat kata-kata pujian. Tidak mengapa saya akan mengulangi latar belakang dari kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini tulis oleh Raja Salomo sendiri dan berisi koleksi lagu-lagu cinta. Jadi puisi-puisi cinta, ungkapan-ungkapan cinta. Dalam kitab Kidung Agung ini atau kitab Kidung Agung ini sering disebut dengan Song of the Song, artinya nyanyian di atas segala nyanyian. Jadi semerdu apapun, seindah apapun, sebaik apapun nyanyian itu, kitab Kidung Agung ini menduduki peringkat paling atas. Sebab dikatakan nyanyian dari segala nyanyian. Karena nyanyian-nyanyian dalam kitab Kidung Agung ini bukanlah nyanyian lagu atau cinta sembarangan, tetapi lagu-lagu di dalam kitab Kidung Agung ini dinyanyikan oleh para bangsawan. Jadi bukan orang biasa yang menyanyikan lagu-lagu ini. Kitab Kidung Agung ini juga berisi tentang teologi cinta. Artinya kitab Kidung Agung ini sangat tepat kalau kita sebagai rumah tangga atau keluarga menjadikan dasar untuk membangun kehidupan keluarga, sebab berisi tentang teologi cinta. Juga ada ungkapan-ungkapan yang sungguh luar biasa. Kitab Kidung Agung ini juga sangat tepat dipakai oleh seorang konselor untuk dia dapat mengadakan bimbingan konseling, ya, keluarga, rumah tangga, ataupun orang tua dan anak. Kitab Kidung Agung ini berisi tentang kekuatan cinta dalam bagian tertentu. Nanti kita akan lihat, ya, teman-teman kita yang lain akan menyampaikan tentang topik itu. Dan yang terakhir, dalam tradisi Israel, kitab Kidung Agung ini juga sering dipakai sebagai nyanyian dalam perayaan Paskah. Bahkan ini nyanyian wajib yang dipakai dalam perayaan Paskah. Tetapi secara umum dan keseluruhan, kitab Kidung Agung ini di dalamnya menceritakan perasaan cinta yang kuat. Jadi sekali lagi, perasaan cinta yang sangat kuat. Cintanya Allah kepada kita manusia. Jadi secara keseluruhan kitab Kidung Agung berisi tentang hal itu. Khusus pasal yang keempat ini kita akan belajar mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini tentu suami suka memuji istrinya. Jadi suami yang suka memberi pujian. Ternyata di dalam Alkitab, dalam pasal yang keempat ini khususnya, kita mendapati bahwa seorang pria, seorang suami itu tidak salah kalau dia menyampaikan kata-kata pujiannya kepada istri. Ya, tidak melanggar etika, tidak berdosa,
Ya, sekali lagi tidak bersalah kalau kita sebagai suami, saya sebagai seorang suami, kita bapak-bapak atau mungkin para pria-pria yang besok akan menjadi suami, sekali lagi tidak salah kalau kita memberi pujian, tidak berdosa, karena ini ada di dalam Alkitab, khususnya apa yang kita baca dalam kitab Kidung Agung ini. Jadi malam hari ini mungkin firman Tuhan ini dikhususkan bagi kita para pria, baik yang sudah bersuami ataupun belum bersuami, tentu akan mempersiapkan diri menjadi seorang suami. Ayat yang pertama yang kita baca tadi, lihat cantik engkau manisku. Dan sekali lagi semua ungkapan yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini berisi pujian-pujian yang luar biasa. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk khususnya kita sebagai suami ataupun kita sebagai pria-pria yang memang satu kali waktu besok akan menjadi seorang suami, mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ada Bapak Ibu bisa membacanya, atau saudara-saudara, ayat yang ke-7 itu ada ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa. Banyak hal lain lagi di dalam kitab Kidung Agung ini diceritakan bahwa pujian itu selalu disampaikan. Memang juga sebaliknya ada pujian dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, tetapi pasal 4 ini khusus mempelai pria memuji mempelai perempuan. Secara teologis mari kita lihat tinjauannya seperti ini. Kalau istri kita mempelai perempuan butuh dan senang mendapat pujian dari kita sebagai suami, demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita ini adalah mempelai perempuan dari raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ini mempelai perempuan. Yesus sebagai mempelai laki-laki, dia raja di atas segala raja yang akan datang menjemput kita. Nah, kita pun punya kerinduan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mendapat pujian dari mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus. Memuji kita. Tidak banyak, tetapi ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang saya temukan menceritakan di dalamnya Tuhan Yesus memuji perbuatan seseorang. Yang pertama, ini penting bagi kita. Dalam Injil Matius pasal 25, memang kita tidak akan baca mulai ayat yang ke-14, kalian lagi Matius 25 ayat 14 dan seterusnya, menceritakan tentang perumpamaan talenta. Judul perumpamaannya itu tentang talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Dan yang diceritakan yang 5 dan 2 itu ketika mereka mengembangkan talenta mereka mendapat pujian. Pujiannya seperti apa? Kalimatnya di dalam Matius pasal 25 itu berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu. Ini kata pujian dari Tuhan Yesus. Baik sekali perbuatanmu. Tentu hal ini juga kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita ingin memberi pujian kepada seseorang, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Baik sekali perbuatanmu, karena dia melakukan hal yang baik. Demikian juga yang sudah dipercayakan 2 talenta dan 5 talenta ini mendapat pujian karena melakukan perbuatan baik dan berlaku setia. Jadi sekali lagi, mendapat pujian ini poin penting. Mendapat pujian karena melakukan perbuatan baik dan berlaku setia. Ingin mendapat pujian baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai orang percaya. Mungkin ini bisa menjadi teladan bagi kita. Ingin mendapat pujian, mari kita melakukan perbuatan yang baik. Jangan melakukan yang tercela. Mari kita berlaku setia, jangan kita menjadi orang yang tidak setia. Sebab kita akan mendapatkan sebaliknya. Mendapat pujian dari Yesus karena melakukan hal yang baik dan berlaku setia. Sebaliknya kepada satu yang diberikan 1 talenta, di sana justru firman Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu yang sudah tahu seharusnya uangku, dan seterusnya, mendapat bukan pujian tetapi kata-kata yang keras dari tuannya. Dan hal itu sekali lagi kita tidak inginkan. Jadi bukan pujian yang didapat oleh yang dipercayakan 1 talenta, tetapi kata-kata yang keras.
dari tuannya. Kita ingin mendapat pujian, berlaku baik dan setia. Yang kedua, ada cerita di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-10, saya baca satu ayat itu berkata begini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini hal yang luar biasa. Tuhan tidak pernah mendapatkan iman sebesar ini di antara orang Israel yang ada saat itu. Kepada siapa Tuhan Yesus katakan ini? Kepada seorang perwira. Hal yang sederhana yang dilakukan oleh seorang perwira ini. Dia hanya berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Tanpa Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya untuk menumpangkan tangan kepada hambanya. Dia bilang, Tuhan katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Dan sungguh luar biasa. Karena imannya kepada Tuhan, perwira ini mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, ingin mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 47 ada kalimat di sana berkata begini, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Yesus berkata tentang Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada kepalsuan, ini orang Israel sejati. Dan itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47. Mengapa mendapat pujian? Natanael mendapat pujian, sebab situ jelas dikatakan, Natanael menjalani hidup ini tanpa kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Natanael menjalani hidup ini apa adanya. Natanael menjalani hidup ini bukan dalam kepura-puraan, tetapi dia menjalani hidup ini tanpa kepalsuan. Ingin mendapat pujian dari Tuhan, yang pertama tadi kita sudah baca bahwa menjadi orang yang melakukan perbuatan baik dan setia. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang percaya, yang memiliki iman yang sungguh tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mari kita menjadi orang yang hidup bukan dari kepalsuan, tanpa kepalsuan, dari apa adanya, sehingga seperti contoh Natanael mendapat pujian dari Tuhan. Doa saya, apa yang kita lakukan di sepanjang hari sampai malam hari ini, kita mendapat pujian baik dari manusia, teristimewa kita mendapat pujian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, saya memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami baik sebagai suami, sebagai istri, untuk kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lebih lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu mendapat pujian dari Tuhan. Karena kami terus berlaku baik dan terus berlaku setia. Kami punya iman dan kami hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semua yang sudah menyaksikan firman Tuhan malam hari ini, kami pun akan masuk dalam istirahat malam. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.